Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, sungguh sangat berbahagia sekali bisa berjumpa bersama hadirin hadirat sekalian secara online dalam kajian tokoh-tokoh terbaik dalam mendidik yang kita sebut sebagai tokoh pendidik teladan di dalam Al-Quran. Khusus hari ini, kali ini kita menyebut yang terbaik dari yang terbaik, the best of the best, yaitu uswah hasanah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu membahas beliau ini tak cukup 5 menit, tak cukup 10 menit, kadang juga tak cukup 5 jam. Karena saking banyaknya mutiara keteladanan yang beliau berikan kepada kita. Ini saya pegang satu di antara kitab yang layak untuk kita bahas kalau kita bicara tentang keteladanan beliau dalam mendidik, yaitu Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak. Ini adalah terjemah dari kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl. Kemudian di sini ini juga ada kitab, ini mohon maaf agak nggak jelas ya ini coveringnya, ini sering dipakai ini. Ini adalah kitab Al-Hadyu An-Nabawiyyu fi Tarbiyatil Aulad fi Dhawil Kitab was Sunnah. Petunjuk Nabi dalam mendidik anak dalam naungan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun banyak kitab yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat secara umum saja bagaimana keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak dan generasi. Secara umum kita bisa membagi menjadi, yaitu ketika anak ya, sebelum anak lahir ya, sebelum anak lahir. Sebelum anak lahir ini nanti kita bisa melihat pertama adalah sebelum pernikahan, ya, sebelum nikah, dan kemudian setelah nikah. Setelah nikah. Ini hanyalah semacam pemetaan sederhana. Agar ketika kita mencita-citakan generasi terbaik yang menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selamat sukses di dunia dan di akhirat, maka kita harus memperhatikan sebelum anak lahir itu sudah terjadi proses pendidikan. Baik sebelum nikah, bagaimana seorang lelaki memilih jodoh yang itu akan bukan hanya menjadi istrinya, tapi kelak akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Bagaimana seorang wanita memilih calon suami yang itu bukan hanya akan menjadi suaminya, tetapi akan menjadi bapak dari anak-anaknya kelak. Maupun setelah terjadi pernikahan. Tentu itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti doa sebelum hubungan khusus suami istri. Kemudian berikutnya adalah setelah anak lahir ya. Setelah anak lahir ada banyak teladan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di kitab ini dibahas tentang mamanya dari lahir hingga usia 2 tahun. Kemudian dari 2 tahun, setelah 2 tahun sampai kemudian usia 7 tahun. Kita ingat ya, di usia 7 tahun inilah Hijriyah, 7 tahun Hijriyah, ini kemudian ada perintah untuk memerintahkan anak-anak kita sholat. Wa'muru abna'akum bisolah wa huwa sab'a sinin. Kemudian kita juga harus mencermati pasca 7 tahun ini, 7 hingga 10 tahun. Karena ini fase pendidikan yang penting agar anak-anak kita itu mencintai sholat. Bukan hanya melaksanakan, tapi mencintai sholat. Memahami, menyadari pentingnya sholat. Sehingga ketika anak-anak ini mendirikan sholat, melakukan sholat bukan hanya asal melakukan, tapi betul-betul melakukannya dengan penuh kesungguhan dan ilmu. Lalu setelah itu tentu saja adalah sampai baligh ya. Sampai baligh ini berarti ya kira-kira 10 sampai 15.
15 tahun ya, baligh. Dan kemudian nanti juga pasca baligh ya, pasca baligh hingga nanti menikah. Ini sekedar pemetaan, karena insya Allah bagi Bapak Ibu yang berkenan setia nanti ba'da Ramadan kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang bagaimana keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak. Khususnya kita akan membahas kitab ini, Prophetic Parenting. Itu satu di antaranya nanti adalah tiap Senin ba'da maghrib dan setiap Jumat ba'da maghrib. Nah, nanti kajian-kajian ini bisa diikuti di kanal YouTube Madrasah Pendidik. Maka pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebaik-baik keteladanan. Sesiapa yang mencita-citakan dirinya menjadi pendidik terbaik, ibu terbaik, bapak terbaik, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.